Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sabikun selaku Kepala KUA Kecamatan Karanganyar, dan yang kita hormati Ibu Wajah Ani Syarifah selaku Paif KUA Kecamatan Karanganyar, dan staf KUA Kecamatan Karanganyar saya hormati beserta teman-teman penyuluh baik P3K maupun non PNS. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri atau mengkaji ataupun membahas kaitan dengan tafsir pada surat yang sudah kita bahas, yaitu surat Al-Fatir. Nanti kita akan lanjutkan dari ayat 15 sampai 18. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan sehingga insya Allah nanti kita bahas bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti bisa memahamkan kita semua sehingga kita bisa paham akan kaitan dengan tafsir di ayat 15 sampai 18 surat Al-Fatir. Dan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah rajin rahimakumullah, sebelum kita bahas ataupun kita tafsiri bareng-bareng kaitan dengan surat Al-Fatir ayat 15 sampai 18, kiranya saya bacakan dulu ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa la taziru waziratu wizra ukhra. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Shadaqallahul adzim. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Jadi manusia hidup di dunia ini dari mulai dia dikandung oleh ibunya sampai sekarang ini kehidupan kita itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup manusia dari mulai lahir sampai sekarang kita masih di sini itu karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi kehidupan, dari segi rezeki, dari segi nikmat, dari segi apapun, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa apa-apa atau manusia itu lemah tanpa ikut campurnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita patut bersyukur dengan kehidupan ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di pagi hari ini kita alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengkaji surat Al-Fatir ayat 15 sampai 18 ini. Sekali lagi, kehidupan kita, rezeki kita, segala apa yang ada pada diri kita adalah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyyul hamid.
dan Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Jadi Allah itu, sekali lagi, Allah itu tidak butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan. Karena Allah maha mempunyai segalanya. Di sini dikatakan Allah maha kaya, maka apapun yang kita minta, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitan dengan kapan dikabulkannya permintaan kita, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti janji Allah, Allah akan selalu mengabulkan apa yang diminta oleh manusia atau makhluknya. Adapun kapan, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Iya sya'yud. Kemudian di ayat 16 sampai 17, iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa. Allah Subhanahu wa taala itu sangat berkuasa, sehingga kalau Allah itu mau membinasakan kita, itu tanpa hitungan waktu sedikit pun, maka kita akan dihancurkan. Contohnya misalkan kita tidak makhluk ataupun manusia ini di dunia ini tidak bertakwa ataupun tidak beriman, ketika Allah menghendaki untuk dihancurkan atau dimusnahkan, Allah itu maha mudah untuk menjalankan, tetapi tidak demikian kenyataannya. Sekali lagi, Allah maha segalanya, sampai menghancurkan dunia ini pun sangat bisa, sangat mudah. Oleh karena itu, sekali lagi kita patut bersyukur, walaupun kita sering melaksanakan, walaupun kita sering melakukan kekeliruan ataupun dosa, akan tetapi kita tidak selalu langsung mendapatkan balasan dari Allah, tetapi hanya dicatat oleh malaikat-malaikat Allah sebagai bentuk kesalahan kita yang pada nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari kelak. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, di ayat 17. Dan yang demikian itu tidak jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk kamu tadi. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Nah, tadi yang saya katakan bahwa Allah sekali lagi tidak sulit untuk membinasakan ataupun menghancurkan segala yang ada di dunia ini, baik dunia maupun seisinya. Allah maha segalanya. Ini patut kita terapkan atau kita camkan di dalam hati kita dan pikiran kita, sehingga kalau kita ingat yang demikian, insya Allah perjalanan hidup kita akan selalu pada rel-rel yang benar sesuai dengan ajaran dan tuntunan dari Allah maupun Nabi Muhammad SAW. Kemudian di ayat 18, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Bahwa kelak di hari kiamat nanti, ketika manusia ini sudah dibangkitkan, bahwa dosa-dosa yang ada pada diri kita khususnya ini tidak bisa kita berikan kepada, atau tidak bisa kita berikan kepada orang lain, atau orang lain ini tidak bisa memikul ataupun cara saiki, kalau cara sekarang ditransfer dosanya, ditransfer oleh orang lain, itu tidak bisa. Apalagi kalau
seperti di berita-berita itu ada penebusan dosa dengan membayar uang berapa, kemudian dosa kita akan hilang, itu tidak bisa. Ini sudah jelas di dalam ayat tersebut bahwa bentuk segala dosa tidak akan memikul orang lain. Dosa kita yang akan mempertanggungjawabkan. Diri kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan, bukan orang lain. Bukan orang lain yang akan mempertanggungjawabkan segala bentuk keliruan ataupun dosa kita. Ini pada hari kiamat tentunya nantinya, ya, karena segala kehidupan ataupun perjalanan hidup kita di dunia ini nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat, dan dosa-dosa itu nanti akan dipertanggungjawabkan, dan dosa tersebut tidak bisa dialihkan kepada orang lain kecuali diri kita yang akan mempertanggungjawabkan. Kemudian wa in tad'u muthqalatun ila himliha, dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu. Nah, tadi seperti saya katakan bahwa tidak bisa kita nanti di akhirat nanti mentransfer dosa kita, itu tidak bisa. Tidak bisa diputar balikkan. Misalkan bapak terhadap anaknya yang suruh menanggung, tidak bisa. Ataupun anaknya yang kemudian dosanya dilempar ataupun dikasihkan kepada orang tuanya, tidak bisa. Tetapi setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban segala bentuk perjalanan kehidupan di dunianya. Satu-satu akan dimintai pertanggungjawabannya. Meskipun tadi nanti ketika seperti yang akan di dalam tafsir Qurtubi itu ada sebuah penafsiran bahwa nanti ketika manusia itu dikumpulkan, ini ada ceritanya di situ. Kemudian salah satu orang tuanya, ayahnya ini kemudian memanggil anaknya, karena ayahnya ini mendapat kesalahan, kemudian memanggil anaknya. Hai anakku, intinya minta tolong terhadap anaknya. Hai anakku, tolonglah, apa yang engkau bisa berikan, penilaianmu terhadap saya, kata ayahnya. Apa penilaianmu terhadap saya? Kemudian anaknya menjawab bahwa ayahnya itu orang yang baik, orang yang bertanggung jawab, penilaiannya terhadap ayahnya adalah orang yang baik. Kemudian ayahnya melanjutkan, wahai anakku, karena engkau telah menilai saya orang baik, tolong berikan aku sedikitlah dari amal kebaikanmu untuk diberikan kepada saya. Mudah-mudahan dengan sedikitnya amal kebaikan yang kamu berikan nanti bisa mengangkat saya dari penderitaan ini. Kemudian anak tersebut juga menjawab, wahai ayah, sebenarnya permintaanmu tidak berat atau tidak banyak, akan tetapi saya takut, saya pun masih bingung nanti apa yang akan saya terima atau nanti hisab apa yang akan saya dapatkan. Oleh karena itu saya tidak bisa membantu apapun terhadap seorang, tidak bisa membantu, tidak bisa meringankan atau tidak bisa memberikan sedikit pun amal kebaikan kepada ayahnya. Kemudian seorang ayah itu datang lagi menjumpai istrinya. Wahai istriku, apa yang bisa engkau berikan atau apa penilaianmu terhadap saya? Kemudian istri tersebut menjawab bahwa beliau adalah suami yang baik, suami yang bertanggung jawab selama hidupnya di dunia. Karena diberi penilaian yang baik, kemudian ayah ataupun suami tersebut mengatakan, wahai istriku, terima kasih engkau telah memberikan penilaian saya, penilaianku yang baik, akan tetapi saya mohon pertolonganmu, tolonglah saya berikan amal kebaikanmu sedikit kepada saya. Mudah-mudahan dengan pemberian amalmu
yang baik tersebut kepada saya bisa meringankan hisab saya. Kemudian istri tersebut juga menjawab, pada intinya bahwa istri tersebut tidak bisa membantu atau tidak bisa memberikan amal kebaikannya sedikit pun, karena juga istrinya juga masih bingung hisab apa yang akan saya terima juga nanti. Sehingga nanti di hari kiamat semua orang itu akan merasa sibuk dengan dirinya sendiri masing-masing, tidak bisa saling memikirkan seperti di dunia. Contoh misalkan anaknya sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, itu orang tua ibu dan anak saling membantu bagaimana caranya biar anaknya ataupun ayahnya ataupun istrinya sedang sakit dibantu ke rumah sakit bareng-bareng. Tapi kalau nanti ketika di akhirat tidak bisa yang seperti itu. Semuanya adalah nafsi-nafsi atau sendiri-sendiri, karena masih kebingungan juga hisab apa yang akan kami terima nanti. Jadi semuanya tidak bisa saling bantu, walaupun sudah tadi seperti tadi di dalam tafsir Qurtubi tadi, tidak bisa seorang ayah pun minta terhadap istri anaknya, tidak bisa membantu karena mereka sendiri masih bingung juga hisab apa yang akan mereka terima nanti. Nah, oleh karena itu dari kisah ataupun cerita tadi bisa kita kita saling mengingatkan pada diri kita, keluarga kita, apalagi ini namanya di bulan puasa, maka sudah seyogianya kita menambah amal ibadah kita, khususnya yang baik-baik. Mudah-mudahan dengan amal ibadah yang baik nanti, khususnya di bulan puasa ini, segala pahala dilipat gandakan, maka sudah saatnya kita saling berbuat yang baik, biar nanti hal-hal yang baik ini bisa memperbanyak amal ibadah kita di akhirat nanti, sehingga hisab kita nanti bisa baik, rapot kita baik, sehingga nanti kita bisa masuk tergolong orang-orang yang baik. Kalau sudah tergolong orang yang baik, insya Allah nanti akan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa kita bersama untuk diri kita maupun keluarga kita. Jamaah rajin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan di berikutnya, la yuhmal minhu syai'u walau kana dza qurba. Tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Tadi sudah ya. Kemudian innama tundzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya Allah, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Ini sebenarnya untuk menghibur Nabi Muhammad SAW, dikatakan di sini di tafsir Kemenak ini, bahwa ini untuk menghibur Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu berdakwah kepada kaumnya ini mengingkari atau tidak mau mengikuti apa perkataan ataupun ucapan daripada Nabi Muhammad untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menghibur Nabi Muhammad, mengatakan kepada Nabi Muhammad tadi, innama tundziru ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Nabi Muhammad itu sedih karena kaumnya atau umatnya diberikan nasihat ataupun diberikan wejangan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, tetapi kaumnya atau umatnya ini tidak mau. Nah, ini kemudian Allah menjelaskan bahwa yang dapat menerima itu adalah orang-orang yang takut akan azab Allah dan orang-orang yang melaksanakan sholat.
Orang yang takut akan azab Allah, azab ya, siksaan Allah itu tentunya akan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu marilah kita semua berdoa, masih diberi kehidupan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah melalui Nabi Muhammad ini. Kita selalu menjaga agar sholat kita selalu kita jaga, khususnya 5 waktu. Ini di bulan puasa juga ada ibadah taraweh, kita kita laksanakan lah sebisa mungkin, semampu kita. Mudah-mudahan apa yang kita yang kita laksanakan nanti itu sekali lagi mendapatkan ridho, sehingga sekali lagi menambah amal ibadah kita. Kemudian yang terakhir, semuanya bahwa manusia hidup dunia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali karena kita lahir di dunia ini juga atas kehendak Allah, maka semuanya kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, untuk kembali kepada Allah kita butuh sangu, sangu tersebut adalah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.